Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD dan Ibu Risa Megafitri SPD MSI selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video kami. Nama saya Sabana Marwa dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator dari kelompok 5. Adapun materi yang akan dibahas oleh kelompok 5 yaitu dampak masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Adapun pemateri dari kelompok 5, yang pertama ada Muhammad Kalis Kalbi Apal, yang kedua ada Siti Nur Hidayah, dan yang ketiga ada Nazwa Asita Nurdin. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 5 untuk membahas materinya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk memaparkan hasil PPT kami. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, penduduk adalah semua orang yang menempati suatu wilayah hukum tertentu dan waktu tertentu, sehingga kita mengenal istilah penduduk tetap. Setiap negara pasti memiliki masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang dihadapi suatu negara berbeda dengan yang dihadapi negara lain. Indonesia adalah salah satu di antaranya sebagai negara yang sedang berkembang. Indonesia memiliki masalah kependudukan yang cukup serius dan harus diatasi. Adapun dampak-dampak dari masalah kependudukan adalah: 1. Infrastruktur akan terganggu. Kedua, penyempitan lahan perkotaan akibat pembangunan industri atau perumahan. Ketiga, mengakibatkan di desa kekurangan tenaga kerja. Keempat, ketimpangan penduduk di daerah pusat kota dengan daerah di pelosok desa yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Yang kelima yaitu kepemilikan lahan semakin sempit akibat adanya polarisasi pemilik lahan pertanian dan pertambangan penduduk di pedesaan yang menyebabkan terjadinya pengangguran yang tidak kentara. Keenam, pada daerah yang padat penduduknya terjadi kelebihan sumber daya manusia sehingga dapat menyebabkan terjadinya pengangguran, pemukiman kumuh, dan kemiskinan. Dan yang ketujuh, sulitnya persaingan di dunia kerja mengakibatkan merebaknya sektor-sektor informal seperti pedagang kaki lima, pengamen, dan sebagiannya yang terkadang keberadaannya mengganggu ketertiban. Faktor-faktor penyebab masalah kependudukan. Yang pertama, besarnya jumlah penduduk atau overpopulation. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB. Yang keempat, tingkat pendapatan. Yang kelima, rendahnya usia kawin pertama. Yang keenam, lemahnya inklusi daerah dalam pelaksanaan program KB. 4 komponen penyebab pertumbuhan penduduk. Yang pertama, fertilitas. Sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita maupun sekelompok wanita. Yang kedua, mortalitas. Ukuran kematian rata-rata penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu dengan jumlah kematian akibat suatu penyakit tertentu maupun kematian alami. Yang ketiga, in-immigration, masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan. Yang keempat, out-immigration, perpindahan penduduk dari suatu daerah asal. Dampak masalah lingkungan hidup. Yang pertama, masalah lingkungan hidup merupakan aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Yang kedua, pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat energi,
maupun suatu komponen ke dalam lingkungan hidup oleh proses alam atau manusia. Yang ketiga, dampaknya menurunkan kualitas lingkungan dan menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi dengan semestinya. 3 jenis pencemaran lingkungan. Pertama, udara. Pencemaran udara terjadi ketika polutan masuk ke dalam atmosfer yang menyebabkan kualitas dan fungsi udara menurun. Kedua, air. Pencemaran air terjadi akibat limbah industri, rumah tangga, bahkan pertanian yang menyebabkan kualitas air menurun. Ketiga, tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh zat kimia yang dibuang secara langsung maupun sampah anorganik yang tidak dapat terurai. Dampak pencemaran udara, air, dan tanah. 1. Terganggunya keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang tercemar menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. 2. Berkurangnya kesuburan tanah. Penurunan kualitas tanah diakibatkan berbagai zat kimia yang berlebihan. Akibatnya, tanah akan kehilangan kesuburan dan produktivitas tanah dapat terganggu. Ketiga, menipisnya lubang ozon. Pencemaran udara dapat menyebabkan menipisnya lubang ozon. Saat lubang ozon menipis, sinar ultraviolet akan menyinari bumi secara langsung. Dampaknya adalah menimbulkan penyakit kulit serta membinasakan hewan laut. 4. Punahnya flora dan fauna. Lingkungan yang tercemar dapat menyebabkan kepunahan berbagai jenis flora dan fauna. Ketika polutan menyerang lingkungan hidup, maka ekosistem flora dan fauna akan rusak. Hal tersebut menyebabkan sedikit demi sedikit kepunahan. Itulah tadi presentasi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi yang dipresentasikan dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin menanggapi dari materi tersebut, bisa bertanya langsung ke forum diskusi yang telah disediakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.